kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini saya hadir di sini adalah tugas negara untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Itu bahasa yang disebut 4 pilar kebangsaan sebelum adanya keputusan MK. Tapi kemudian dirubah menjadi 4 konsensus dasar kebangsaan. Kalau saya pikir mungkin istilah, tapi pada intinya bahwa istilah 4 pilar kebangsaan, 4 konsensus dasar kebangsaan adalah sama. Yakni biasanya orang menyebut pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi menurut saya yang perlu kita sebut pertama sebenarnya Pancasila. Pancasila adalah cikal bakal pembentukan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Jadi Pak, dan itu sebenarnya kita menyebutnya sebagai pertama adalah Pancasila. Justru kalau kita mau menggali lagi, sebenarnya paling ada pertama itu bukan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun tidak dirumuskan pada saat kemerdekaan yang lalu, tapi sejak tahun-tahun 1800 sudah ada kerajaan-kerajaan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ada. Jadi kalau kita mau memulai, kita mulai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kedua Pancasila, ketiga Undang-Undang Dasar 45, dan terakhir dari ketiga komponen ini maka lahir yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu, kita mengetahui bahwa negara kita hari ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bersinggungan antar masyarakat, antar agama, dan antar golongan. Tentu para pendiri negeri tercinta ini tidak ingin adanya persinggungan ini yang justru melemahkan bangsa dan negara kita, melemahkan dan melemahkan. Persinggungan terjadi sejak kemerdekaan itu sudah cukup banyak dan sangat besar, yaitu persinggungan ketika G30 SPKI. Kita mengharapkan ini tidak terulang kembali. Tetapi dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia ada kejadian-kejadian kecil di daerah yang juga mencacapi perjuangan Pak pendiri negeri tercinta ini. Di antaranya adalah persinggungan antar golongan agama, persinggungan antar golongan itu sendiri, dan persinggungan kepentingan politik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Reformasi kita harapkan adalah akhir dari seluruh persinggungan yang ada, akhir dari konflik-konflik yang terjadi di negeri ini. Ini harapan kita ke depan. Tidak ada lagi suatu peristiwa yang merugikan bangsa dan negara ini. Reformasi diawali dengan peristiwa-peristiwa SARA. Hal-hal ini sebenarnya merugikan bangsa dan negara kita ini. Bangsa kita lelah, negara juga lelah. Untuk bapak dan ibu-ibu, hal-hal seperti inilah yang akhirnya dirangkum menjadi suatu kegiatan, dirangkum menjadi suatu wacana, yaitu mengembalikan jati diri bangsa ini melalui 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus dasar kebangsaan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita sebagai bangsa dan negara menginginkan bangsa ini ke depan adalah bangsa yang sejahtera, bangsa yang besar, bangsa yang sejati, baik oleh kawan dan kawan. Hal ini bisa terjadi kalau kita sendiri mau berbuat, kita sendiri mau bertindak, dan kita sendiri mau solid. Kita jarang mendengar para negarawan mengatakan mari kita sebagai bangsa dan negara, bangsanya harus solid. Bapak-bapak yang ibu-ibu, untuk pemahaman solid ini kadang-kadang juga orang partai berkata apa solid itu tidak solid. Maka solid sangat luas. Solid adalah menerima dan memberi untuk
membangun kepercayaan. Ketika kita tidak mau memberi dan menerima, maka jangan harap kepercayaan itu terjadi. Memang kita harus percaya. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang pada saat pileg lalu, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu ada yang memilih saya, tentu memilih pada saat itu karena bapak-bapak ibu saya. Pak Inas bisa aman atau tidak? Kalau bapak-bapak ibu-ibu percaya kepada saya, berarti kita sudah membangun soliditas. Soliditas ini yang berbeda. Begitu juga ketika bapak-bapak dan ibu-ibu memilih Jokowi sebagai presiden, karena kita ingin sebagai bangsa negara ini solid. Ketika solid ini tidak bisa dicapai, jangan harap kita bisa maju. Satu contoh dalam satu komunitas yang kecil saja, kita bicara solider, misalnya dalam RT dan RW. Ketika dalam satu komunitas RT itu tidak solid, jangan harap ada perkembangan yang baik dalam RT. Terutama sekali adalah punya anak-anak yang ada di sana. Bapak-bapaknya tidak solid, atau bahasa kerennya, bahasa umum itu kompak, nggak kompak. Itulah soliditas, Pak. Ketika kita mampu solid, ketika mampu kita menjalin soliditas, maka kesejahteraan, maka kemajuan akan kita peroleh. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak berpanjang lebar karena saya memakai dari narasumber untuk menerangkan, menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa makna dan arti 4 pilar kebangsaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.